Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid RK Sudagaran rahimakumullah. Pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita khususnya jamaah Masjid RK Sudagaran Demakan Tegalrejo Yogyakarta dan umumnya kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru tanah air ini dapat diberikan nikmat untuk melaksanakan ibadah puasa, dan tentu atas izin dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita dapat melaksanakan ibadah tersebut. Dan terlebih lagi pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi darurat kesehatan nasional tentang COVID-19, sehingga sampai dengan saat ini Masjid RK Sudagaran Demakan Yogyakarta belum melaksanakan ibadah secara langsung di masjid ataupun amaliyah-amaliyah ibadah bulan suci Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun tentu hal ini tidak menyurutkan semangat dalam kita beribadah kepada Allah, dan terlebih lagi alhamdulillah kita bersyukur terhadap remaja Islam As-Sof atau Risma As-Sof Masjid RK Sudagaran yang sudah memfasilitasi acara live streaming, insya Allah secara istiqomah akan dilaksanakan pada setiap jam 17 atau jam 5 sore dan jam 20 atau jam 8 malam setiap harinya selama bulan Ramadan. Tentu ini adalah suatu pengorbanan yang besar sekali yang kita cukup apresiasi, teriring doa jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kebaikan dari saudara-saudara sekalian yang sudah repot-repot menyiapkan semua ini sehingga bisa tersiar, ya, siapapun ustadznya, siapapun mubalighnya yang menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan ini, maka ketika itu dilaksanakan atau didengarkan oleh seluruh manusia ataupun orang yang bisa mendengarnya, meskipun dia melaksanakan atau tidak, insya Allah sudah merupakan butiran-butiran pahala, dan ini juga insya Allah kebaikan yang akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga adik-adik Risma kita dalam terus menyiapkan live streaming seperti ini, khususnya selama bulan suci Ramadan ini, dapat istiqomah, tidak kendor di tengah jalan, tidak surut di tengah jalan, sampai betul-betul nanti akhir Ramadan program live streaming untuk meningkatkan ataupun pembinaan mental rohani segenap jamaah Masjid RK Sudagaran bisa terlaksana dengan baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada awal pembukaan saya menyampaikan petikan ayat dari surat Al-Zilzal atau Al-Zalzalah yang artinya Allah akan membalas kebaikan setiap manusia yang sudah diperbuat, ya, meskipun kebaikan itu hanya sebesar zarah. Sebaliknya Allah juga akan membalas kejahatan
apapun yang dilakukan oleh manusia meskipun besarnya seberat zarah juga. Artinya bahwa kehidupan kita ini di dunia ini pasti dibalas oleh Allah. Apapun yang kita lakukan. Ini yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Zilzal. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, maka kita yakin bahwa setiap amal yang kita lakukan ini pasti akan ada balasannya di sisi Allah. Artinya apa? Amalan ataupun ikhtiar usaha yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang tidak bermanfaat. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikalang oleh ulama terkenal Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dalam kitab itu disebutkan bahwa ada pekerjaan manusia yang dilakukan oleh manusia itu, ya khususnya pekerjaan yang baik, tapi justru sebaliknya pekerjaan itu akan menjadi sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Artinya apa? Kita sudah berbuat baik, tetapi kebaikan yang kita laksanakan itu justru hanya bersifat sia-sia belaka. Di dalam kitab itu disebutkan la khaira fi sholatin la husu'a fiha. Yang pertama, tidak ada manfaatnya sholat yang dikerjakan tidak khusyuk. Artinya apa? Kalaupun kita hanya sholat, katakanlah rukuk, sujud dan seterusnya, gerakan-gerakan kita bahkan sampai mengorbankan waktu, bahkan sampai mungkin meninggalkan pekerjaan, bahkan mungkin ada yang tengah beristirahat kemudian terbangun karena belum sholat, kemudian terus buru-buru sholat. Namun hati-hati bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu dapat saja bernilai sia-sia manakala di dalam kitab Nasaihul Ibad ini dijelaskan tidak ada khusyuk. Ya, pengertian khusyuk memang sangat luas dan sulit memang. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang yang beruntung yaitu orang mukmin, orang yang mengerjakan sholatnya itu dengan khusyuk. Khusyuk secara makna ya tentu kita bisa betul-betul meninggalkan pikiran yang bersifat keduniaan, meninggalkan hati kita yang katakanlah masih terpana pada dunia, dengan betul-betul memahami ucapan lisan kita, menghayati di dalam hati kita, tahu dan faham makna sholat yang atau doa yang kita ucapkan di dalam sholat, sehingga itu mendorong khusyuk namanya. Tentu ini adalah hal yang tidak mudah, apalagi kalau kita sudah namanya terkait dengan dunia. Ada yang namanya sholat masih memikirkan mungkin hutangnya, mungkin pekerjaannya, mungkin sesuatu yang hilang dan sebagainya. Ketika sholat sehingga pikiran kita kemana-mana. Ucapannya tetap membaca Al-Fatihah. Ucapannya tetap membaca doa i'tidal. Mungkin ucapannya juga membaca doa ruku dan seterusnya. Tetapi ternyata pikiran kita tidak ke arah apa yang kita ucapkan. Ini yang disebut dengan khusyuk. Maka kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan, yakni mengerjakan sholat yang tidak khusyuk. Ini yang kita mohon kepada Allah. Yang kedua, dalam kitab tersebut disebutkan wala khaira fi saumin lam tina'a fihi anil lahwi. Tidak ada manfaatnya puasa yang tidak mencegah hal yang sia-sia. Nah, ini kebetulan saat ini kita memasuki awal-awal puasa Ramadan. Kita masih di awal.
Ramadan masih berada di posisi awal, masih banyak kesempatan. Ketika mungkin kemarin, ketika mungkin saat ini, puasa kita masih hanya sebatas menahan lapar dan haus. Tetapi mungkin, mohon maaf, mata kita masih belum berpuasa. Hati kita masih belum berpuasa. Telinga kita masih belum berpuasa. Mulut kita masih belum berpuasa, dan seterusnya. Karena hakikat puasa tentu bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi lebih dari itu kita juga bisa menahan seluruh syahwat, seluruh hawa nafsu. Mulut dari menggunjing orang lain, mulut dari berkata-kata yang kotor, yang tidak pantas. Telinga mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mata melihat hal-hal yang tidak baik, dan seterusnya. Tentu kita tahu ketika kita berpuasa maka kita harus betul-betul memperhatikan supaya puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Bagaimana ini? Maka kita harus mawas diri, berintrospeksi. Ketika kita mungkin di jalan secara tidak sengaja melihat hal-hal yang maksiat, ya, yang sebenarnya kita sudah berusaha menjaga, tapi ketika di jalan ada saja orang yang mungkin memakai baju yang tidak pantas, wanita-wanita yang memakai baju tidak pantas, maka kita beristighfar, mengalihkan pandangan dan seterusnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Tidak ada manfaatnya membaca Al-Qur'an tanpa menghayati maknanya. Artinya pekerjaan kita bersifat sia-sia manakala kita membaca Al-Qur'an, tetapi ternyata kita bagaimana? Pikiran kita mungkin tidak khusyuk, kita tidak memahami artinya, tidak menghayati maknanya. Barangkali karena kita kesempatan belajarnya kurang dalam hal tentang Al-Qur'an. Barangkali kita membaca banyak, kita memang sudah bisa hafal surat Yasin, mungkin bisa lancar membaca surat Al-Baqarah, sudah lancar membaca surat Ali Imran dan seterusnya. Mungkin kita tidak bisa memahami arti per ayat-ayatnya. Ayat per ayatnya kita tidak paham. Nah, kita tetap wajib memahami Al-Quran itu antara lain apa? Mengikuti kajian-kajian, mengikuti pengajian, mengikuti siraman rohani dan seterusnya, yang itu dipadukan dengan bacaan qiraat kita. Karena membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling mulia. Bagaimana Rasulullah menjelaskan pahala orang membaca Al-Quran? 1 huruf dengan 10 derajat kebaikan pahala. Luar biasa. Ketika alif, lam, mim, Rasulullah menjelaskan, maka alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu berarti 1 kebaikan atau 10 derajat pahala, 10 derajat pahala lam, 10 derajat pahala mim. Luar biasa. Maka ketika kita membaca Al-Quran, sebaiknya kita bisa memahami makna yang tersirat. Meskipun katakanlah tidak ayat per ayat, tetapi kita bisa memahami di dalam kesempatan pengajian, kita mendatangi kajian Al-Quran, kita mendatangi kajian, mungkin kalau Risma ada pengajian untuk muda-mudi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita berusaha yang namanya kita memahami makna Al-Quran ini, kita memahami bagaimana katakanlah menjiwai ayat per ayatnya yang kita baca. Bukan hanya sekedar membaca tapi kita tidak paham, apalagi tidak mengamalkan. Baik, selanjutnya di dalam kesempatan ini saya sampaikan yang keempat, pekerjaan yang sia-sia menurut kitab Nasaihul Ibad ini, wala khaira fi ilmin la wara'a fihi. Tidak ada manfaatnya ilmu tanpa dibarengi sifat wara'. Wara' itu apa? Artinya menganggap dunia itu hal yang sepele,
menganggap yang ringan lah, bukan tujuan utama. Artinya ya kita benar-benar memelihara diri, lebih baik memelihara diri dari yang haram, dari yang syubhat, kemudian menjadikan dunia ini ya sebatas hanya kita memang mengambil seperlunya saja, secukupnya saja. Kita bekerja memang harus bekerja untuk ibadah kita, untuk kelangsungan hidup kita, survival kita, untuk menafkahi anak istri kita. Sehingga ketika kita ada sifat warok di dalam diri kita ini, kita bekerja itu untuk kepentingan dunia, tahu dan paham rambu-rambunya. Ketika ini kita mendolimi orang lain, ketika ini kita menyakiti orang lain, maka ini adalah suatu hal yang haram yang menyebabkan doa kita kepada Allah terhambat. Ya. Maka orang yang memiliki ilmu, ya, ketika dia sudah memiliki ilmu, tetapi warok atau sifat warok ini tidak ada di dalam dirinya, maka itu hal yang sia-sia, yang percuma saja. Dijelaskan dalam kitab ini yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, maka ini bersifat sia-sia. Maka orang yang berilmu itu, dia harus memiliki sifat warok. Itu. Oke, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada satu hal yang terakhir. Mungkin ini tidak bisa kami jelaskan semua pada kesempatan ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita sambung lagi. Saya sampaikan pekerjaan yang sia-sia itu yang nomor 5 dijelaskan. Wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Tidak ada manfaatnya harta tanpa kedermawanan pemiliknya. Artinya apa? Harta yang kita miliki ini menjadi sia-sia ketika tidak ada sifat kedermawanan dari pemiliknya. Maka ini kesempatan yang baik, di bulan suci yang baik ini, di mana Allah melipat gandakan semua pahala yang dilakukan oleh seluruh umat manusia ini, maka kami mengajak, mari kita berusaha mengeluarkan sifat kedermawanan kita terhadap harta yang kita miliki. Insya Allah dalam kesempatan ini Risma juga punya program untuk membagikan katakanlah sembako kepada orang-orang yang tidak mampu di wilayah Demakan ini. Maka kami menghimbau pada yang mampu monggo untuk bersedekah berapapun besarnya kita sisihkan, kemudian nanti Risma yang akan mengkolek, kemudian nanti akan diwujudkan dalam sembako yang dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Ini supaya apa? Menjaga supaya harta yang kita miliki juga tidak menjadi sia-sia. Jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah apabila ada hal-hal yang benar ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakmampuan kami di dalam kami menyampaikan, ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.